Guys, kita masuk di materi kimia organik, yaitu tentang protein. Pertama, kita bahas tentang asam amino. Asam amino merupakan monomer dari protein. Jadi, kita tahu bahwa protein adalah suatu makromolekul atau molekul yang besar sekali, ya. Nah, berarti molekul yang besar ini tentu dia tersusun atas molekul-molekul kecil. Betul ya? Nah, molekul-molekul kecil atau molekul penyusun dari protein adalah asam amino. Jadi ini adalah asam aminonya, gitu ya. Oke. Nah, asam amino penyusun protein itu ada 20 jenis, ya. Ada 20 jenis asam amino. Nah, 20 jenis ini didasarkan pada R-nya atau rantai samping yang berbeda-beda. Jadi asam amino memiliki struktur R di sini. Nah, R inilah yang membuat asam amino itu mencapai 20 jenis. Ya, jadi R-nya ini beda-beda. Ada kalanya dia CH3, ada kalanya itu dia CH2CH3 ya. Ada kalanya itu dia benzena. Artinya adalah berbagai macam R inilah yang menyebabkan si asam amino ini mencapai 20 macam gitu. Ya. Kemudian di sini asam amino itu terdiri dari satu atom karbon kiral, yaitu karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Kemudian mengikat 4 gugus yang berbeda itu adalah yang pertama ada karboksil atau COOH, ya ini asam karboksilat. Kemudian ada NH2 atau amina, lalu ada H yaitu hidrogen, dan ada R yaitu rantai samping, ya. Nah, semua total dari R itu adalah 20, ya guys ya. Semuanya 20. Namun ada yang mengandung C kiral itu hanya 19 saja. Kenapa 19 saja yang C kiral? Karena yang satunya lagi itu adalah R-nya ini berupa H gitu. Jadi di sini bukan kiral lagi ya, karena di atas H di bawah juga H. Maka dia merupakan satu-satunya asam amino yang bukan kiral ya. Siapa ini Kak? Yang ada H dan H di atas dan di bawah, ini adalah glisin. Ya, asam amino glisin. Oke. Oke, sebentar ya, aku itukan strukturnya. Oke, bener ya, dia adalah glisin, satu-satunya asam amino yang tidak mengandung karbon kiral ya. Oke, berikutnya klasifikasi asam amino didasarkan pada PPT Ibu ada 7, yaitu ada 7 ya, ini A, B, C, D, E, F, G. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan rantai samping non-polar alifatik, terus non-polar aromatik, terus hidroksil itu yang ada OH-nya, sulfur ini yang mengandung huruf S, asam alias yang mengandung COOH, basa yang mengandung NH3 plus atau bisa juga NH2 penulisannya ya. Kemudian ada juga amida ya, golongan amida yaitu yang mengandung karbonil yang ada N-nya. Karbonil yang ada N-nya gitu. Nah, itu namanya amida. Oke, nah terus ini penggolongannya bisa kalian lihat di PPT-nya Ibu ya. Tapi nanti juga insya Allah aku bahas di tempat les ya, supaya lebih jelas strukturnya. Tapi harusnya kalian juga sudah bisa ya, anak-anak bisa dilihat sendiri. Oke, lalu berikutnya sifat asam amino. Yang pertama dia bersifat polar ya. Kenapa bersifat polar? Karena memang banyak kandungan
Kenapa bersifat polar? Karena mereka banyak mengandung gugus-gugus polar ya, seperti asam karboksilat kayak gini, seperti amina kayak gini ya, seperti OH-OH. Jadi ini cenderung bersifat polar gitu. Terus juga selain itu dia bisa mengion. Ya, dia bisa mengion menjadi COO-, menjadi NH3+, ya ini COOH ini jadi COO-, NH2 jadi NH3+. Artinya mereka ini ya tentu saja polar ya, namanya aja bisa mengion gitu. Oke, berikutnya titik didihnya cenderung lebih besar daripada asam karboksilat murni maupun amina murni. Kenapa? Karena asam amino itu memiliki gugus keduanya. Jadi dia punya COOH sekaligus punya NH2. Itulah kenapa dia titik didihnya lebih tinggi ya. Terus dia bersifat elektrolit ya, karena memang tadi dia bisa mengion ya anak-anak. Jadi dia bersifat elektrolit atau menghantarkan listrik. Kemudian bersifat Zwitter ion alias bisa bermuatan positif, bisa juga bermuatan negatif. Bermuatan positif pada gugus amina membentuk NH3+, bermuatan negatif pada gugus asam karboksilat membentuk COO- ya. Kemudian dia memiliki kurva titrasi yang khas. Kenapa? Karena dia memiliki pH isoelektrik alias pH-nya itu merupakan pH yang khas untuk setiap asam amino. Ya, misalnya kayak alanin. Nah, ini pH-nya spesifik ya, tertentu gitu. Kayak angkanya itu jelas, misalnya 5,5. Nah, ini alanin. Jadi asam amino itu memiliki pH yang sendiri-sendiri gitu loh anak-anak ya. pH-nya itu khas. Ini aku mengarang ya. Jadi intinya dia punya pH yang khas. Jadi kalau titrasi, kurva titrasinya khas juga gitu, karena pH-nya masing-masing orang beda-beda. Oke. Kemudian bersifat amfoter alias bisa bereaksi dengan asam dan bisa bereaksi dengan basa. Ya, kenapa bisa bereaksi dengan asam? Karena dia ada NH3 atau NH2. Ada amina, sehingga dia bersifat amina ini basa ya, sehingga dia bisa bereaksi dengan asam. Sedangkan satunya lagi dia mengandung COOH. Ini kita tahu ya bahwa ini adalah asam, maka dia bisa bereaksi dengan basa. Gitu. Jadi bisa bereaksi dengan keduanya. Oke. Kemudian ada lagi istilah peptida. Apa itu peptida? Peptida adalah kondensasi atau gabungan antara dua asam amino. Ya, jadi dua asam amino kalau digabung jadi peptida. Ya, ini sebenarnya bisa 2, bisa 3, bisa ratusan, bisa ribuan ya anak-anak. Intinya dia kalau menggabungkan asam amino satu dengan asam amino yang lain maka disebut peptida. Ya. Oke, nah contoh di sini interaksinya adalah COOH pada asam amino 1 bereaksi dengan NH2 pada asam amino 2. Maksudnya kita langsung saja ke contoh ya. Aku punya asam amino 1 yakni ini adalah glisin. Nah, terus aku berlanjut dengan kureaksikan dia dengan alanin. Ini ya alanin ya. Dia ada CH3-nya. Ini alanin. Kalau glisin itu ada H-nya. Kalau glisin R-nya diganti H, kalau alanin R-nya diganti CH3. Ya anak-anak. Nah, kemudian kita gambarkan seperti biasa, ada NH2 sebelah kiri, ku lanjut ke C, ku lanjut ke COOH. Ya, COOH. Ini. Kemudian di bawah ada H, di atas ada R ya. Dalam hal ini R-nya adalah hidrogen. Oke. Kemudian ini pun sama, aku gambar juga NH2, tapi ini hidrogennya aku uraikan ya. Kemudian karbon, kemudian COOH. Ini bisa kalian tulis COOH seperti ini, bisa juga kalian tulis naik ke sini ya. Terus di bawah ada H, di atas ada CH3 karena dia alanin. Oke. Nah, reaksi yang berlangsung adalah ketika menggabungkan atau mengkondensasi dua macam asam amino seperti ini, maka dia akan kehilangan air. Ya, air yang hilang itu berasal dari COOH yang dari sini. Ini OH yang dari sini maksudnya dengan hidrogen yang dari sini. Jadi OH yang ada pada COOH asam amino pertama bertemu dengan hidrogen yang ada pada NH2 di asam amino kedua.
Ya, ibaratnya orang pertama menyumbang OH, orang kedua menyumbang H gitu. OH-nya yang nempel di COOH ya anak-anak ya. Kemudian H-nya yang nempel di NH2. Jadi hanya bukan sembarang H begitu loh. Ya, jadi hanya harus yang ada di NH2 yang tertulis di NH2. Ini ya yang reaksi ini dan ini. Maka dia akan kehilangan H2O, kehilangan air. Nah, pada saat kehilangan air maka ini akan menyatu ya. Berarti karbonil ini ketemunya sama NH yang ini. Ini ya karbonil yang ini ketemunya sama NH yang ini. Oke. Nah, ikatan inilah yang menghubungkan mereka berdua yaitu karbonil dan amina disebut sebagai ikatan peptida. Ya, dengan cara seperti inilah asam-asam amino itu dapat bergabung ya membentuk protein. Oke. Nah, untuk yang lain ini tetap kalian tulis ulang ya, NH2, CH. Terus ini tadi ikatan peptidanya ya, CONH. Terus COOH. Terus di atas CH3, di bawah H. Ini sama semua komponennya, hanya ini saja yang digabung. Oke? Seperti itu anak-anak, dan jangan lupa dia akan kehilangan molekul air ya, 1 molekul air. Jadi intinya setiap 2 asam amino itu menyatu kehilangan 1 molekul air. Jadi kalau 3 asam amino yang menyatu berapa airnya? 2 air yang hilang gitu guys. Kalau 4 asam amino ya 3 air yang hilang. Pokoknya intinya total asam amino dikurang 1 aja ya kan, berarti 3. Kalau asam aminonya 3 airnya 2. Kalau asam aminonya 5 airnya 4 gitu, airnya 4 yang hilang. Oke. Nah, untuk penamaannya itu adalah peptidanya disebut, baru nanti disebut gabungan antara asam amino yang kita tulis ya. Ini tadi karena dua ikatan peptida maka dipeptida. Terus sebutkan ini siapa? Ini adalah glisin. Namun huruf N-nya diganti il ya. Jadi glisil. Oke. Kemudian untuk orang yang kedua adalah valin. Nah, valin ini yang kedua ini adalah alanin ya harusnya ya. Ini aku tadi mengarang ya anak-anak. Jadi orang kedua ini adalah alanin. Nah, alanin karena dia orang terakhir maka ditulisnya asli alanin gitu. Tapi kalau misalnya dia orang yang di tengah atau bukan, intinya bukan yang di akhir, maka dia harus il. Nanti alanil gitu ya. Tapi kalau misalnya dia di pinggiran, di paling ujung, di paling akhir, maka nama asli alanin. Oke, gitu. Nah, beberapa ikatan peptida atau dalam hal ini adalah beberapa protein yang sering atau yang penting ya, yang sering dibahas dalam tubuh kita itu ada vasopresin, insulin, dan glukagon ya. Vasopresin ini untuk apa? Untuk mengatur penyerapan kembali molekul di ginjal. Jadi di ginjal itu kan kita ada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali molekul-molekul yang sekiranya masih penting, yang masih berguna untuk tubuh kita. Nah, itu kan diserap kembali kan di ginjal. Nah, kalau udah nggak keserap itu kan nanti dibuang dalam bentuk urin atau pipis ya. Nah, jadi vasopresin inilah yang berperan penting dalam mengatur mana zat yang harus diserap lagi, mana zat yang harus dibuang ya. Inilah yang mengatur pengeluaran urin. Kemudian insulin. Insulin adalah hormon yang mengatur metabolisme karbohidrat alias gula darah atau kita kenal dengan kalau dia insulinnya over itu kita kenal dengan sebutan diabetes ya, penyakit diabetes gitu, karena insulinnya sudah tidak mampu lagi mengontrol gula dalam darah kita atau mengontrol karbohidrat yang ada dalam darah kita gitu. Itu insulin. Nah, untuk glukagon ini ada disebutkan oleh ibu, cuman tidak dijelaskan ya anak-anak apa itu glukagon. Tapi coba ku inikan dulu sambil ku carikan ya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Zat dari kata katalis ya, berarti zat yang dapat mempercepat reaksi kimia. Ada kata bio di sini adalah artinya dia terjadi dalam tubuh makhluk hidup.
ya. Jadi biokatalisator adalah zat yang dapat mempercepat reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Oke. Kemudian reaksi yang terjadi pada enzim ini meliputi reaksi pembentukan, reaksi pemecahan, dan reaksi perubahan. Oke. Oh iya, sebelum ke situ kita masuk ke glukagon lagi ya guys. Glukagon ini adalah meningkatkan kadar gula dalam darah saat berada di titik terlalu rendah. Jadi glukagon ini dia merupakan hormon yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Saat gula darah kita terlalu rendah. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah kita masuk lagi di enzim kembali ya anak-anak. Kita masuk ke substrat. Enzim itu tentu saja sangat berkaitan erat dengan substrat. Substrat itu apa sih Kak? Jadi substrat itu adalah kayak zat yang akan, ibaratnya substrat ini zat yang akan bereaksi, pokoknya zat yang akan diproses gitulah ya. Nah, zat yang akan diproses, pokoknya intinya dialah yang mau kita kerja gitu. Substrat itu zat yang mau kita ubah atau zat yang mau diproses lah intinya. Nah, enzim ini sebagai katalisatornya, sebagai zat yang mempercepat gitu loh reaksi yang terjadi pada substrat. Ingat ya, substrat itu ibaratnya substratnya ini A, dia mau dijadikan B gitu. Ini substrat A mau dijadikan B. Nah, supaya lebih cepat ini butuh bantuan enzim. Jadi si substrat A ini butuh enzim gitu loh. Supaya apa? Supaya cepat. Jadi B-nya itu supaya cepat. Oke? Nah, berarti ada nggak Kak kalanya substrat itu dia nggak pakai enzim? Nah, ini dia guys. Substrat itu ada kalanya dia tanpa enzim, ada kalanya dia dengan enzim. Kalau tanpa enzim yang terjadi apa? Reaksinya akan lama. Terus bisa bereaksi tapi dia butuh suhu yang tinggi ya. Jadi dia butuh suhu yang tinggi. Substrat itu dia itu males bereaksi anak-anak. Jadi kalau mau bereaksi harus pakai suhu yang tinggi gitu. Terus juga lama ya kalau nggak ada enzimnya. Namun ketika ada enzim kita bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat proses reaksinya lebih cepat dan tidak butuh suhu tinggi gitu, tidak rempong. Oke. Nah, cara kerja substrat terhadap enzim itu adalah pertama dia nempel dulu. Jadi dia substrat ini, anggap saja ini substrat, dia nempel ke sisi enzim, sisi aktif enzim. Ini sisi aktifnya nih di sini. Nah, ini mau nempel ke sini gitu loh. Ini mau nempel. Nah, pada saat sudah nempel, maka yang terjadi adalah ikatan pada substrat itu tidak stabil. Jadi substrat ini gara-gara dia masuk ke dalam, ibaratnya dia itu kayak apa ya Nana ya, kayak menyerahkan diri masuk ke dalam sini ya kan, masuk ke dalam sini berarti kan yang ada kan dia bakal mengalami gencetan ya enggak sih, dia akan kayak kegencet, tarik-tarik lah ya kan. Yang awalnya dia hidup bebas terus tiba-tiba dia masuk ke dalam lubang kecil gitu ya, maka dia yang terjadi dia tidak stabil alias dia akan kegencet-gencet. Ikatan yang ada pada diri mereka itu akan melemah gitu ya, karena kedorong-dorong atau ketarik-tarik, jadi dia nggak stabil ikatannya. Nah, gara-gara ikatannya nggak stabil, ikatannya jadi mudah putus. Ikatan terhadap substrat maksudnya ya, ikatan terhadap substrat ini mudah putus. Nah, pada saat dia mudah putus, jadi dia mudah untuk, gara-gara mudah putus alias ikatan yang terjadi dalam sini udah berantakan gitu ya, maka dia akan lebih mudah untuk diikat oleh ikatan baru. Ya, ikatan baru yang terjadi, yang dialami oleh siapa Kak? Ikatan baru yang dimiliki oleh enzim. Ini enzim ya yang di sini ya namanya. Ini substrat. Yang bulat-bulat itu substrat. Jadi karena ikatan substratnya melemah, jadi lebih bisa atau lebih mudah enzim untuk mengikatnya kembali gitu, dengan ikatan yang baru deh. Oke anak-anak. Nah, jadi diikat oleh enzim dengan ikatan yang baru, membentuklah suatu produk gitu. Oke. Nah, jadi inilah yang kita inginkan ya. Ini produknya jadi mie dan lebih cepat juga gitu guys.
Kemudian kita masuk di komponen enzim ya. Nah, enzim ini ternyata dia terdiri dari protein, tapi ada juga yang non protein. Jadi maksudnya mereka ini menyatu gitu guys ya. Jadi ibaratnya enzim itu ada dua benda yang menyusunnya ya. Yang mana ini adalah enzim dan yang sebelah sini adalah yang sebelah sini adalah protein. Nah, yang ini enzim ya. Jadi enzim itu penyusunnya dua. Ada yang betul-betul protein, ada juga yang ini yang enggak protein, ini non protein. Gitu. Ya. Nah, yang protein dan non protein ini harus bergabung supaya apa? Jadi nggak bisa ini karena enzim itu kan gini ya. Ini sama ini misalnya ini menyatu. Nah, ini nggak bisa nih, ini berdiri sendiri di sini, terus kotakannya berdiri di sini. Nah, nggak bisa kalau kayak gini, nanti enzimnya nggak aktif anak-anak ya. Jadi enzim ini bisa aktif enzimnya apabila mereka bergabung ya. Jadi apabila strukturnya menyatu kayak begini, menyatu. Ya, jadi kalau berdiri sendiri nggak ini, jadi nggak aktif lagi enzimnya. Jadi harus menyatu supaya aktif, oke? Gitu guys. Nah, untuk penjelasan berikutnya adalah tentang kofaktor ini ya, yang non protein. Yang non protein itu disebut kofaktor. Nah, siapa aja itu kofaktornya atau yang non protein ya? Yang non protein itu ada ion logam anorganik, ada koenzim, ada prostetik. Ion logam anorganik contohnya adalah enzim bikarbonat anhidrase, di mana dia mengandung Zn2+ yang dimana sifat dari jenis kofaktor yang pertama ini mudah lepas ya. Jadi jenis kofaktor yang pertama itu ion logam anorganik, di mana dia gampang lepas ikatannya ya. Gitu. Nah, untuk yang kedua adalah koenzim. Nah, ini koenzim ini adalah senyawa yang terikat lemah gitu. Jadi koenzim ini berarti dia merupakan masih mending lah daripada yang anorganik. Kalau anorganik kan gampang lepas. Kalau ini meskipun lemah, seenggaknya dia kan ada ikatannya gitu ya, terikat tapi ya lemah gitu. Contohnya alkohol dehidrogenase ya. Contohnya enzim alkohol dehidrogenase. Nah, untuk biasanya penyusunnya terdiri dari vitamin ya. Penyusunnya terdiri dari vitamin. Kalau ini kan penyusunnya tadi ada ion Zn2+. Kalau ini penyusunnya vitamin, yakni NAD+, CoA dan FAD. Ya, ini biasanya ada pelajaran di biologi. Kemudian ada gugus prostetik. Gugus prostetik itu berarti untuk gugus prostetik ini meliputi organik maupun anorganik ya. Dan mereka ini terikat kuat. Jadi kalau koenzim tadi terikat tapi lemah. Kalau ion anorganik itu tadi gampang lepas. Kalau prostetik ini terikat kuat dan tidak mudah lepas ya. Contohnya adalah kofaktor yang mengandung senyawa heme, yaitu ion Fe. Kalau ada Fe-nya maka dia terikat kuat nih tuh. Ya anak-anak ya, itu namanya kofaktor yang jenis ketiga, yaitu gugus prostetik. Oke. Berikutnya sifat enzim. Sifat enzim yang pertama tersusun atas protein sebagai komponen utama. Jadi penyusun utamanya memang protein ya anak-anak. Gitu. Terus dia bersifat biokatalisator alias dapat mempercepat reaksi kimia pada makhluk hidup. Ya, yang terjadi pada makhluk hidup. Yang kedua dapat menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Yaitu energi minimum yang harus diserap oleh suatu reaksi supaya reaksi tersebut dapat terjadi. Jadi energi minimum yang harus diserap supaya reaksinya bisa terjadi. Nah, karena biokatalisator ini dapat menurunkan energi aktivasi, makanya energi reaksinya bisa lebih cepat gitu guys. Ya, contoh grafik energi aktivasi adalah ini. Ini yang warna hitam ini tanpa ini anak-anak, tanpa enzim. Berarti kan dia dari sini sampai pojok sini ini lumayan ya, energi yang harus diserap ini lumayan besar ini, dari ujung sini ke ujung sini gitu. Oke, nah sedangkan kalau yang warna pink ini yang ada enzimnya, nah ini bakal lebih, ini energi aktivasinya cuma dari sini sampai sini sampai sini, berarti kan lebih pendek begitu ya. Berarti energi yang dibutuhkan itu cuma sedikit gitu, makanya bisa lebih cepat ya. Jadi dia katalis itu dapat menurunkan energi aktivasi.
Oke, kemudian bekerja secara spesifik. Dia dapat bekerja secara spesifik, yang mana contohnya adalah enzim lipase, maka dia juga cuman bisa mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol gitu. Kalau lipase mau dipakai untuk mengubah karbohidrat, ya nggak bisa ya. Mau dipakai untuk mengubah glukosa, nggak bisa ya. Jadi bisanya ya cuman lemak gitu anak-anak. Jadi dia tuh spesifik, pekerjaannya itu punya job desk-nya masing-masing gitu ya. Terus enzim tidak dapat ikut berubah jadi produk. Jadi ini dia real untuk sebagai katalisator saja gitu ya, yang mempercepat reaksi, tidak yang dia itu nanti bisa jadi produk, ngikut jadi produk, enggak ya. Dia betul-betul pure membantu mempercepat saja. Terus reusable atau bisa dipakai berulang kali ya, kecuali kalau enzimnya sudah rusak, nah itu nggak bisa dipakai. Tapi dia reusable ya, atau bisa dipakai terus menerus asalkan nggak rusak. Kemudian bisa melakukan reaksi bolak-balik atau irreversible gitu. Untuk penamaan enzim yaitu substrat ditambah ase. Contohnya substratnya adalah laktosa dengan ada ase di belakangnya, maka disebutnya sebagai enzim laktase ya. Laktosa ini laktase berarti ya. Laktosa ini yang ada pada susu ya anak-anak ya gitu. Jadi laktosa ya betul-betul cuman mengubah laktase, betul-betul mengubah laktosa aja ya. Kalau ini lipase betul-betul mengubah lemak saja gitu, betul-betul spesifik gitu ya, pekerjaannya tuh spesifik. Kemudian klasifikasi enzim berdasarkan tempat kerjanya. Nah itu ada intraseluler, ada ekstraseluler. Ini dari segi diproduksinya sama-sama di dalam sel. Ini juga sama diproduksi di dalam sel. Yang membedakan antara intra dan ekstra adalah bekerjanya anak-anak ya. Jadi kalau intraseluler itu bekerjanya di dalam sel tempat ia diproduksi. Jadi dia diproduksi di situ, kerja juga di situ. Ya, contoh enzim katalase yang ada pada tulang. Dia diproduksi di tulang, dia juga bekerja untuk tulang gitu loh ya. Sedangkan kalau ekstraseluler itu diproduksinya di dalam sel dan bekerjanya di luar sel tempat ia diproduksi. Contohnya enzim pencernaan ini diproduksinya di pankreas, tapi dia kerjanya di usus gitu. Ya, kayak gitu. Oke, sampai sini dulu.